5, 4, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih moderator dan kemudian teman-teman sejawat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kehormatannya untuk presentasi di dalam PKB Kardiologi di Perki Surabaya dan FK UNER. Saya akan presentasi tentang how artificial intelligence can improve cardiovascular care. Ini disclosure saya bahwa saya tidak punya conflict of interest di dalam presentasi ini. Dan kemudian kalau kita melihat perkembangan ke depan, maka teknologi pelayanan kesehatan itu mempunyai satu prospek yang sangat bermakna dalam pengertian untuk memperbaiki apa yang disebut sebagai kualitas pelayanan pasien. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelayanan kesehatan akan sangat efektif dan kemudian sangat-sangat cepat dalam artian tidak banyak waktu yang terbuang. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan ke depan dengan perkembangan artificial intelligence, maka akan menjamin keselamatan pasien dan kemudian keselamatan dokter maupun tenaga kesehatan. Dan berikutnya adalah di dalam business operation-nya, maka dia akan bersifat sangat-sangat efisien dalam pengertian tata kelola, manajemen, kemudian di dalam scheduling maupun di dalam billing terhadap operational cost daripada pelayanan kesehatan. Kenapa bisa demikian? Oleh karena pelayanan kesehatan ke depan itu akan mengadres atau melakukan semacam perbaikan dalam information technology. Kita tahu sekarang IT 4.0, mungkin ke depan kita akan menghadapi IT 5.0, dan kemudian adalah perkembangan yang cukup pesat atau amat pesat dalam medical technology atau teknologi kesehatan medis, dan kemudian perkembangan yang pesat dari telekom teknologi. Ketiga ilmu ini atau ketiga teknologi ini itu semua akan dikemas melalui suatu manajemen, baik manajemen IT, manajemen medical technology maupun manajemen telecommunication teknologi yang kita hadapi sekarang, sehingga akan membuat healthcare teknologi itu menjadi sangat-sangat baik. Ini adalah satu buku yang ditulis oleh seorang kardiologis senior, yaitu Eric Topol. Dengan perkembangan AI, tetap ada apa yang disebut sebagai dampaknya. Dampaknya di rumah sakit kita bisa melihat bahwa dokter pada saat dia visitasi ke rumah sakit ke pasiennya, maka seringkali hubungan antara dokter dan pasien begitu dingin ya, dan seperti sangat mekanikal ya. Jadi tidak ada lagi sentuhan-sentuhan humanisasi. Eye contact juga jarang. Kemudian dokter sangat-sangat sibuk untuk melakukan dengan menggunakan laptop atau tabletnya untuk menulis ya, untuk mengetik, sehingga Eric Topol dalam buku yang sangat bagus ini dia dengan Deep Medicine, judulnya adalah bagaimana artificial intelligence sebetulnya bisa membuat pelayanan kesehatan itu menjadi lebih humanisme lagi ke depan. Ini contoh dari bagaimana kita melihat suatu algoritma yang simpel di dalam mesin elektrokardiogramnya sekarang, itu dia bisa mendiagnose. Ini contoh daripada suatu infark miokard atau STEMI, ST-elevation myocard infarct pada dinding inferior dengan sangat sederhana, dengan simple algoritma, maka bisa didiagnosa cukup akurat terjadinya infark miokard akut pada dinding inferior. Di ESC kemarin sangat menarik, ada suatu artikel yang ditulis oleh Dr. Lukas Koltowski yang mengatakan bahwa artificial intelligence sangat berhasil untuk mengalahkan the Goliath of medicine. Kita tahu apa itu the Goliath of medicine adalah ilmu kedokteran yang sangat powerful, yang mengandalkan kepada kemampuan seorang dokter, mengandalkan pada medical science. Tetapi sekarang dengan perkembangan daripada teknologi, maka artificial intelligence dengan menggunakan prinsip neural network itu bisa mendeteksi gagal jantung dengan hanya pada satu single heartbeat dengan hampir 100% sangat-sangat akurat. Ini perkembangan daripada artificial intelligence. Kita lihat pada majalah Forbes, maka dengan menggunakan algoritma yang sangat-sangat besar big datanya, maka dengan satu heartbeat
maka hampir 100% congestive heart failure yang dengan gagal jantung kelas 3-4 bisa didiagnosa dengan menggunakan artificial intelligence. Ini semua akan akibat perkembangan daripada riset. Apa perbedaan antara machine learning research dibandingkan dengan traditional research? Kalau kita lihat pada traditional research, maka harus ada research question. Harus ada pertanyaan penelitian dan kemudian harus ada hipotesis yang dibangun dulu. Sehingga data-data yang dikumpulkan, maka dengan menggunakan low dimensional structured data dan menggunakan statistik yang konvensional, maka bisa dibuktikanlah hipotesis tersebut. Biasanya hipotesis yang disebut tersebut dalam riset yang tradisional hanya memvalidasi hipotesisnya. Jadi semacam mana yang dahulu, lebih dahulu ayam atau telur misalnya. Jadi akan menerangkan tentang kausalitas dan kemudian akan menerangkan tentang mekanisme daripada suatu penyakit. Tapi pada machine learning research yang di depan ini dengan big data, maka tidak perlu adanya suatu research question, bahkan tidak perlu adanya suatu hipotesis. Maka dengan high dimensional big data dan menggunakan electronic health records, ya, dan kemudian dengan mengakuisisi medical image dengan server yang sangat tinggi big datanya, dengan EKG maupun alat-alat kedokteran lain, maka machine learning akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan algoritma, maka kita akan mendapatkan suatu risk prediction model yang baru. Akan bisa mengidentifikasi bahkan suatu pattern yang tersembunyi daripada suatu risk prediction model. Kan kita akan banyak belajar tentang risk prediction model dengan menggunakan suatu penelitian menggunakan machine learning research. Prinsipnya ada 3 kalau kita bicara tentang machine learning atau deep learning, yaitu supervised learning. Supervised learning akan ada 2, klasifikasi dan regresi. Klasifikasinya dia sudah mengidentifikasi lebih dahulu tentang clinical outcome. Biasanya akan menjadi 2, yaitu adalah menjadi menggunakan istilahnya itu adalah yang bersifat discrete. Dan kemudian dengan big data akan ada regresi, katakan menggunakan multivariate logistic regression, maka akan ada suatu risk prediction model yang dihasilkan. Sekarang kita sudah mendapatkan itu, misalnya TIMI risk score pada acute coronary syndrome atau adalah GRIS score. Itu adalah merupakan bagian daripada suatu supervised learning. Kedepannya mungkin dengan menggunakan big data tersebut, kita akan bisa mempunyai GRIS score yang betul-betul spesifik untuk orang Indonesia. Sedang berikutnya adalah unsupervised learning, biasanya dia menggunakan clustering atau menggunakan reduction daripada dimensionality, dan kemudian reinforcement learning itu adalah yang biasanya dipakai di dalam permainan seperti Nintendo atau AlphaGo. Itu adalah prinsip daripada machine learning. Ini adalah cara-cara bagaimana artificial intelligence itu bisa memperbaiki pelayanan kardiovaskuler. Yang pertama, AI akan meningkatkan akurasi pada diagnostik, dan kemudian dia akan meningkatkan peran daripada cardiac imaging dan membantu daripada clinical decision untuk melakukan terapeutik atau terapeutik, ya. Mari kita lihat adalah suatu penelitian di Mayo Clinic. Dia menggunakan big data, yaitu dia merekam gelombang T dari EKG dan dikorelasikan dengan kadar plasma daripada potasium atau kalium sampai setingkat serendah 0,2 miliekuivalen. Dia mencoba melakukan korelasi. Tetapi kita lihat daripada penelitian awal daripada Mayo Clinic, maka errornya masih cukup tinggi, hampir 10%. Maka 1,3 juta data dari gelombang T daripada EKG itu masih menimbulkan error yang cukup tinggi. Maka kita cari apa kira-kira penyebabnya. Ada 2 hal. Yang pertama, bahwa ECG itu hanya didapatkan dari pasien di poliklinik, outpatient clinic. Dan mereka hanya mencoba menganalisa gelombang T saja. Tetapi diperbaiki lagi dengan meningkatkan big data menjadi 2,8 juta EKG, dan pada rekaman seluruh EKG, mulai dari gelombang P, QRS,
segmen ST, gelombang T, gelombang U, dan sebagainya, maka kesalahan bisa ditekan kurang dari 1%, dan kemudian dengan ROC curve kita bisa melihat akurasi untuk memprediksi kadar kalium dalam plasma dengan menggunakan EKG dengan big data meningkat menjadi 86%. Sehingga atas dasar itu maka dikembangkan di dalam aplikasinya pada bisa dipakai di handphone, bisa dipakai juga pada jam. Maka ini adalah merupakan aplikasi daripada artificial intelligence untuk melihat kadar potasium dengan merekam EKG dengan big data. Bagaimana dengan menggunakan penggunaan pada cardiac imaging? Maka kita bisa melihat untuk bisa memprediksi FFR, yaitu adalah suatu functional test pada koroangiografi, apakah seseorang tersebut akan dilakukan pemasangan stent apa tidak, maka dengan menggunakan big data ini, artificial intelligence dengan mengakuisisi semua data-data klinik maupun data-data imaging, yaitu adalah misalnya adalah kita bisa melihat umur, kemudian jenis kelamin, kemudian maksimum remodeling index, kemudian total flux burden, dan kemudian semua data-data imaging, maka dengan menggunakan artificial intelligence, maka probabilitas FFR kurang dari 0,8 atau 80%, maka pada LAD bisa kelihatan sekitar 60%. Jadi ini sangat membantu sebelum dilakukan tindakan invasif diagnostik, maka kita bisa memprediksi FFR dengan menggunakan CT angio. Begitu juga pada konteks angina pectoris stabil, untuk melihat ischemic burden, maka juga bisa diakuisisi data-data klinik, ya dikumpulkan semua data klinisnya, kemudian data-data imagingnya bisa dikumpulkan, maka clinical variable dikombinasi dengan imaging variable, maka kita bisa melihat berapa ischemic burden daripada seseorang, sehingga akurasi daripada tindakan menggunakan machine learning ini maka bisa meningkat. Jadi machine learning bisa meningkatkan sampai lebih dari 80% prediksi ischemic burden dari seseorang yang mengalami angina pectoris. Kita lihat bagaimana diabetic heart disease yang disebut sebagai very high risk population, maka akan timbul komplikasi gagal jantung pada pasien dengan diabetes melalui dua mekanisme, yaitu melalui mekanisme penyakit jantung koroner, yaitu melalui macrovascular disease, tapi juga bisa melalui microvascular disease yang kita sebut sebagai diabetes cardiomyopathy. Kalau kita lihat, maka pada pasien-pasien diabetes cardiomyopathy yang mekanismenya benar-benar oleh karena penyakit jantung koroner atau macrovascular disease, maka dia akan terjadi heart failure dengan reduced ejection fraction. Sedangkan yang mekanismenya melalui apa yang disebut sebagai microvascular disease, maka akan terjadi heart failure dengan preserved ejection fraction. Kalau kita lihat, maka perkembangannya dari pasien diabetes yang awalnya jantungnya normal, dengan hiperglisemia, oxidative stress, timbulnya advanced glycation end product, ada perubahan-perubahan fungsi mitokondrial, maka terjadi diabetes, maka terjadi heart failure pada pasien diabetes, yaitu adalah subclinical remodeling terjadi, microvascular dysfunction maupun metabolic remodeling. Ini ada satu penelitian yang menarik, bagaimana menggunakan artificial intelligence, maka pasien-pasien dengan populasi diabetes dengan menggunakan ekokardiografi, maka akan dilihat beberapa prediktor klinik antara lain hipertensi, obesitas, kemudian dyslipidemia, umur maupun diabetes duration selama lebih dari 10 tahun akan dibagi menggunakan machine learning atau artificial intelligence menjadi 3 klaster. Klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Klaster pertama adalah pasien-pasien laki-laki dengan preserved systolic maupun diastolic function, sedangkan klaster kedua adalah obese atau hypertensive woman, perempuan dengan diastolic dysfunction, sedangkan klaster ketiga yang lebih berat adalah laki-laki dengan systolic dysfunction. Maka sudah dilakukan penelitian cohort observasional dan pembagian 3 klaster menggunakan artificial intelligence, maka kita bisa melihat klaster yang ketiga dan klaster yang kedua, yaitu adalah yang heart failure dengan reduced ejection fraction pada laki-laki, dan kemudian
heart failure dengan preserved ejection fraction pada perempuan yang mengalami survival yang lebih buruk dibandingkan kluster laki-laki dengan preserved ejection fraction pada pasien diabetes. Ini adalah kegunaan daripada artificial intelligence untuk melakukan risk prediction model pada kelompok pasien-pasien yang high risk atau very high risk diabetes. Bagaimana sekarang perkembangan teknologi juga yang untuk menseleksi pasien dengan very high risk population yang menggunakan high-end teknologi. Ini penelitian kami pada pasien-pasien dengan angina pectoris stabil yang dengan gagal jantung reduced ejection fraction atau gagal jantung sistolik yang memerlukan tindakan CABG karena tidak memungkinkan lagi tindakan PCI sehingga diperlukan suatu terobosan baru menggunakan apa yang disebut sebagai stem cell autologous CD133 bone marrow cell selama bypass dan diimplantasikan pada segmen transepikardial maupun transseptal implantasi. Dan kita lihat bahwa kombinasi antara transepikardial dan transseptal autologous CD133 bone marrow stem cell itu selama bypass bisa meningkatkan cardiac function yaitu ejection fraction dengan menggunakan MRI atau cardiac MRI. Inilah stem cell-nya diambil dari bone marrow, dari sias, ya. Kemudian dilakukan processing 1 hari sebelum CABG dan menggunakan CliniMAC maka bisa diidentifikasi CD133-nya dan kemudian diinjeksikan pada saat operasi bypass keesokan harinya. Ini adalah disuntikan selama operasi pada daerah transseptal oleh cardiac surgeon-nya dan juga pada di daerah transepikardial. Kita lihat setelah 6 bulan dilakukan evaluasi, maka terjadi peningkatan daripada ejection fraction menggunakan cardiac MRI pada kelompok stem cell dan dibandingkan dengan kelompok yang dilakukan CABG biasa. Dan ternyata mekanisme peningkatan daripada fungsi ventrikel kiri oleh karena terjadinya peningkatan angiogenesis yang dipindai dengan vascular endothelial growth cell yang meningkat, growth factor yang meningkat pada kelompok CD133 dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini adalah pada kelompok very high risk. Tetapi jangan lupa dengan perkembangan artificial intelligence, tetap yang namanya cardiovascular disease prevention itu penting dilakukan karena itu lebih cost efektif. Ini adalah bukti pada kelompok intermediate risk population, yaitu dengan teknologi tepat guna, yaitu adalah polypill yang menggabungkan beberapa obat termasuk aspirin dengan obat statin, obat beta blocker, dan kemudian obat ACE inhibitor, dan kemudian dilakukan clinical trial selama 4,5 tahun pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada kelompok pasien dengan tanpa cardiovascular disease dengan intermediate cardiovascular risk. Maka setelah 4,5 tahun kita bisa melihat pada studi Kaplan-Meier-nya bahwa kelompok yang mendapatkan polypill dengan aspirin dia mempunyai survival yang jauh lebih bagus, signifikan sekitar 31%, dia bisa dihindari terjadinya cardiovascular event dan kematian dibandingkan dengan double placebo. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menurunkan tekanan darah normal dari 140-an menjadi 130 dan kemudian LDL kolesterolnya diturunkan sampai hanya di bawah 100. Maka moderator, maka sebagai summary saya ingin mengingatkan tentang ucapan Sarjana William Osler, a case cannot be satisfactorily examined in less than half an hour. A patient likes to have a plenty of time spent over him, and he gets no satisfaction in a hurried 10-minute exam by his doctor. Jadi sekali lagi seorang pasien memerlukan waktu sehingga pelayanan kesehatan kita menjadi lebih manusiawi lagi. Jadi kalau dia kurang dari 10 menit maka pasien tersebut tidak merasa puas dilakukan pemeriksaan oleh seorang dokter. Maka meskipun dengan perkembangan artificial intelligence di masa yang akan datang, jangan lupa hubungan dokter pasien itu adalah hubungan manusiawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.